Assalamualaikum Bu Nari, apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam Bu Tita, alhamdulillah Hmm, kabar alhamdulillah. sehat, bagaimana Bu Tita hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Nari? Sepertinya ada hal penting yang mau kita bicarakan hari ini ya? Iya Bu nih, mohon maaf sebelumnya ya. Mhm. Hari ini Bu Tita sibuk tidak Bu? Kebetulan lagi santai nih. Ada apa Iya ya? iya, Bu, Gimana? ini ya, saya itu, ingin ngobrol lah sebentar gitu Mhm. sama Ibu. Saya sedang kebingungan Mmm, bingung kenapa kebingungan, ya? mungkin, kalau misalnya dengan ngobrol dengan Ibu, eee, nantinya akan ada sesuatu yang yang akan saya dapatkan gitu. Oh gitu ya? Iya, boleh sekali Bu Nari. Kira-kira kalau boleh saya tahu, apa nih tujuan kita, dalam pembicaraan kita ini? Iya, dari obrolan Mhm. ini saya itu ingin mendapat ide gitu Bu ya, atau Mhm. solusi, saran, dan masukan gitu Bu, mengenai Mmm. permasalahan, di kelas saya, di kelas 2 gitu Bu, Mmm. apa ya, dalam pembelajaran gitu. Oh, Ya. jadi Bu Nari ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya di dalam kelas gitu ya? Iya Bu, Mhm. betul. Ya saya Kalau hmm. boleh, saya tahu masalahnya apa tuh? Ini Bu ya, saya tuh mau Mhm. cerita bahwa, peserta didik saya gitu di kelas 2 tahun ini tuh beda gitu ya Mhm. dari tahun yang lalu gitu ya. Iya. Kebetulan kan memang saya memang, sebelumnya ngajar di, apa ya, di kelas 6 Tinggi. gitu ya, Oh iya, mhm, pengalaman ya? iya iya Mhm. Bu, pengalaman. Pengalaman baru. Heeh, makanya saya Iya. mengamati gitu, mengamati, peserta didik di kelas 2 dalam kegiatan ketika bekerja sama gitu, dalam Mmm. kelompok gitu saat pembelajaran gitu. Mhm. Masih kadang ada apa ya, peserta didik yang, belum bisa ikut bekerja sama gitu Oh ketika, gitu. proses kerja kelompok gitu. Mmm. Jadi Mmm, mungkin, kolaborasinya masih kurang ya di kelas 2 ini ya, masih, mhm, belum mandiri ya. iya, Kalau menurut Bu Nari sendiri idealnya murid-murid di kelas itu seperti apa? mmm, ya mereka dapat melaksanakan pembelajaran ya, Bu, ya, Mhm. terutamanya ini tugas yang berkelompok ini gitu, Bu. Mmm. Secara aktif bersama dengan teman-temannya, bisa berkolaborasi gitu, dapat Mmm. menyelesaikan tugas, dalam kelompok dengan baik gitu. Oh gitu ya. Eee, ya mungkin karena, masih di kelas rendah ya. Iya, Terus ngomong-ngomong apa yang sudah Bu Nari lakukan agar peserta didik bisa berkolaborasi menyelesaikan tugas itu? Dari, misalnya dari skala 1 sampai 10, di mana posisi, Bu Nari sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? mmm, dari posisi saya sekarang, saya berada di skala 5 Bu. Oh skala 5 ya? Mmm, Mmm. Terus sekarang Bu Nari, menginginkan di posisi berapa nih? saya ingin minimal lah Bu, di 8 atau bisa 9 gitu Bu ya. Mmm. Gitu Heeh, ya? iya Di 8 atau 9. iya. Jadi kira-kira selain metode, eee, apa, eee, metode pembelajaran apa yang akan dilakukan, apa ya, strategi apa yang akan dilakukan oleh Bu Nari dalam mencapai angka tersebut? Iya Bu,
Mungkin saya harus, bisa memotivasi ya, Bu, ya, Mmm, memotivasi peserta didik sebelum mhm, pembelajaran ya, iya, kemudian pada saat pembelajaran juga gitu ya, mhm, penilaian sikapnya lebih ditekankan lagi dan di akhir kegiatan mungkin saya bisa melakukan refleksi ya, Bu, ya. mmm, Terkait, sikap dan memberikan apresiasi kepada peserta didik yang mhm. sudah bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan berkelompok gitu. Oh gitu ya. Mmm, Jadi, itu adalah strategi dalam pembelajaran ya, di dalam kelas. iya, Nah, Bu. kalau di luar pembelajaran bagaimana? Kalau di luar Mhm, pembelajaran, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam eee, kompetisi atau kompetisi bergu gitu, Bu, ya. mhm, Dan akan sering, mengadakan permainan-permainan, yang mhm, berkelompok gitu ya, iya, biar mereka itu, kalau dalam permainan bisa lebih mengenal lagi temannya lebih dalam begitu ya, Bu, ya. iya, ide yang luar biasa itu Bu Nari ya, karena sesuai dengan tingkatannya mungkin itu permainan sesuai juga ya, Iya, Bu, ya. untuk tingkat usia kelas rendah. Wah, luar biasa Bu Nari, idenya itu. Dan sekarang, bagaimana kira-kira rencana untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Kira-kira, Bu, 1 sampai 2 mingguan lah saya Mmm, akan mencoba ya, Bu, ya. Eee, langsung diterapkan di dalam pembelajaran gitu. mmm, gitu ya? Iya. Iya, terus kira-kira, mmm, rencana untuk mencapai tujuan tersebut apa yang Bu Nari akan lakukan? Iya, mungkin saya akan membuat modul ajar, Bu, ya, modul ajarnya yang menitik beratkan metode diskusi gitu. Iya, Dengan penilaian mungkin yang diutamakan pada sikap, kemudian selain itu keterampilan dan pengetahuannya ya, Bu, ya. Kemudian juga dengan memberikan motivasi mmm, minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan itu di luar, pembelajaran saya, mengadakan permainan untuk melatih kebersamaan dalam bergu gitu, Bu. mmm. Baik Bu Nari, kira-kira, siapa orang yang bisa membantu Bu Nari ya dalam mewujudkan rencana Bu Nari tersebut? Mmm, Nanti mungkin saya akan, apa ya, mencoba untuk membuat dulu sendiri ya, Bu, ya. Mmm, Buat sendiri lalu saya akan mencoba, meminta sama rekan sejawat saya untuk, menelaah gitu, modul mmm, ajar, yang saya buat, barangkali ada yang perlu direvisi gitu. Apalagi kepada rekan guru yang mungkin lebih senior ya, Bu, ya. mmm, Karena, orang apa, guru-guru yang senior mungkin beliau itu pengalaman bisa lebih mmm, dari saya. Jadi iya, bisa menambah-nambah eee, mhm, apa, pengetahuan pengalaman saya ya? pengalaman. Mhm. Ya mungkin yang akan Bu Nari lakukan itu melakukan refleksi ya, Iya, iya, refleksi Bu. dalam pembelajaran dengan bantuan rekan sejawat, Iya, yang ada di sekolah, iya, terutama rekan-rekan senior ya? iya, Bu. Ya, baiklah Bu Nari, kira-kira nih, waktu kita sedikit ya sekarang, Iya, Bu. ya, menurut Bu Nari apa yang sudah didapatkan dari pembicaraan kita ini? Eee, dari percakapan ini saya sudah mendapatkan ide ya, Bu, ya. Mhm, Ide serta juga solusi, mhm, alhamdulillah, dari percakapan saya dengan Ibu gitu. Ada solusi, ada ide tentang masalah, saya terkait murid-murid yang belum bisa ikut,
aktif dalam kelompok, khususnya dalam pembelajaran gitu, Bu. Iya, alhamdulillah Bu Nari ya, eee, semoga Bu Nari dapat, apa, mendapatkan manfaat dari obrolan kita sekarang ini ya, dan Amin. mudah-mudahan rencana Bu Nari dalam, eee, apa, meningkatkan pembelajaran yang bermakna bagi siswanya juga berhasil, dan jangan lupa untuk, mencatat setiap, perkembangan kemajuan dari siswa-siswinya, nanti jadi bisa direfleksikan serta menjadi contoh praktik baik bersama rekan-rekan guru yang lain ya, Bu Nari. Iya, Bu Tita, baik, terima kasih ya, Bu, terima kasih atas sarannya, atas ide-idenya, Bu Tita, sudah mau menjadi pendengar setia saya gitu di tengah-tengah kesibukan Ibu Tita pada saat ini, serta, Mhm. sudah, berkenan untuk meluangkan waktu dengan Mmm, saya untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang saya alami. iya, ini juga sebetulnya Bu Nari sendiri yang sudah menemukan solusinya ya, saya cuman mengarahkan saja. Baiklah Bu Nari, mungkin, eee, itu saja, sudah cukupkah? Iya Bu, cukup. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Insya Allah saya akan melaksanakan, apa yang sudah kita, bincangkan dalam percakapan ini. Sekali lagi terima kasih Bu, dan mohon maaf nih Bu, saya sudah mengganggu waktunya, dan jangan pernah bosen Bu Tita nanti, jika saya, ingin, berkonsultasi lagi gitu, ngobrol-ngobrol lagi Iya, santai ini. baik, boleh banget Bu Nari, saya tunggu ya Iya untuk Ibu, baik. pembicaraan Terima selanjutnya. kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tita. Waalaikumsalam Bu Nari. Selamat malam, Bu. Malam, Apa kabarnya nih? alhamdulillah Bu Nari. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan Alhamdulillah. Iya, selalu diberikan kesehatan ya, Bu, ya. amin. Iya nih Bu Nari ada yang mau saya, bicarakan. Ya, Eee, saya itu membutuhkan, apa ya, solusi dari permasalahan saya, teman bicara yang bisa memberikan solusi dari permasalahan saya ini. mmm, Bisa Ibu, menyempatkan waktunya untuk, eee, melakukan sesi coaching? insya Allah dengan senang Mhm, hati, Bu. iya, Eee, apa, Bu, permasalahan atau yang akan kita, eee, bincangkan dalam percakapan kita malam ini? iya nih, sebagai guru Bu Nari, tentu banyak Ya, sekali permasalahan yang kita, hadapi di dalam kelas ya ya, Bu Nari. Jadi selama pembelajaran di kelas ini, saya sudah berarti dari bulan Juli ya Bu, kita udah 2 bulan pembelajaran di dalam kelas dan sekarang udah mau menghadapi STS ya, ya, seminggu lagi gitu. Tapi saya melihat, siswa-siswi di dalam kelas itu masih, belum kondusif gitu. Saya kesulitan sekali di dalam mengelola kelas, dan saya, lihat memang waktu kelas 3-nya itu guru kelasnya sering meninggalkan murid-murid di dalam kelas. Jadi siswa dibiarkan begitu saja, mmm, dan hanya diberikan tugas, eee, dan sekarang saya yang merasa kesulitan gitu di kelas yang selanjutnya, hingga anak-anak itu tidak pernah tuntas di dalam mengerjakan tugas dan, di dalam, apa, mengerjakan satu topik pembelajaran itu membutuhkan waktu yang cukup lama, karena untuk mencatat saja mereka sudah lama gitu, karena terlalu banyak bercandanya gitu. Dan
Saya merasa kebingungan sekali gitu menghadapi siswa-siswi saya yang seperti itu. Baik Bu Tita, jadi perbincangan percakapan kita pada malam hari ini itu yaitu Bu Tita itu bingung gitu ya dengan kondisi peserta didik yang ada beberapa yang belum bisa kondusif dalam pembelajaran ya. Iya, di kelas Iya. jadi terjadi keributan terus gitu. Eee, Mm-mm. jadi akar permasalahannya bukan hanya dari satu orang yang siswa yang yang kemarin kita bicarakan itu saja gitu. Ya. Ternyata siswa satu kelasnya pun, teman-temannya pun sama seperti itu gitu. Hmm, Jadi terlalu banyak bercandanya, karena ya, ya. mungkin waktu kelas 3-nya sering dibiarkan yang penting anak anteng di kelas gitu. Sudah diberikan tugas tapi tidak ada penanaman karakter, tidak ada pembelajaran bermakna, tidak ada yang melatih fokus mereka gitu, sehingga pembelajaran itu saya merasa kesulitan mencapai, tujuan pembelajaran, begitu Ibu Nari. Itu waktu di kelas 3-nya ya Bu ya. Kalau sekarang di kelas Ibu kan ya, Mhm. kira-kira itu apa sih Bu yang menyebabkan mereka itu tidak apa ya, tidak kondusif gitu ketika eh, sedang belajar di kelas itu? Iya, yang menyebabkan mereka tidak kondusif itu, ya karena mungkin terbiasa dari kelas 3 seperti itu, jadi mereka belum terbiasa dengan gaya belajar saya yang memang, Hmm. eee, apa, eee, anak-anak itu harus, di kelas, fokus terhadap pembelajaran. Jadi, ada waktunya untuk melakukan permainan, ada yang waktunya penanaman konsep. Nah, mereka itu tidak bisa fokus. Mama jalan mana mau mana sayang? Ambil dua. Tuh ke sana dedenya ke sana. Aduh Ibu mohon maaf ya. Mohon maaf banget, mohon maaf Ada ya iklan. Allah. Lagi fokus-fokusnya, maaf ya Ibu. Mohon maaf ya. Ya itu ya berarti jadi yang menyebabkannya itu karena memang yang pertama awalnya apa ya? Jadi pembiasaan dari kelas sebelumnya ya Bu ya. Iya, Kalau bisa saya ambil apa dari pembicaraan kita itu ya apa yang Ibu sampaikan barusan. Jadi si peserta didik itu memang dari awal sebelum ke kelas 4 di kelas 3-nya itu terbiasa dengan diterlantarkan oleh gurunya ya, iya, kan cukup diberikan mhm, tugas, anak-anak diam, iya, padahal, seperti itu teh, apa ya, jadi menyebabkan anak itu, eee, menjadi pembiasaan yang kurang baik ya, Bu, ya. iya, Heeh. iya, Ibu. Nah, kemudian setelah Ibu sekarang di kelas ini, apa itu, yang akan Ibu lakukan gitu, dalam, eee, pembelajaran atau misalnya ada metode-metode apa yang akan Ibu apa, perbaiki gitu? Iya, mungkin saya memperbaiki kebiasaan buruk mungkin ya, itu merupakan Kebiasaan buruk. kebiasaan buruk karena di kelas itu mereka sering ketawa-ketawa, cicihilan gitu, lari-lari di kelas gitu kan, Mmm, bahkan sampai, eee, apa ya, ya distraktif, kompak satu kelas gitu. Nah, makanya, saya yang rencana yang ingin saya lakukan mengubah kebiasaan buruk tersebut dengan, contohnya melakukan pembiasaan-pembiasaan, mmm, saya sudah lakukan 2 bulan ini, melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik untuk mereka dan saya selalu sering mengingatkan mereka, saya, apa ya, mungkin dengan, gaya belajar mereka, saya melakukan identifikasi,
apakah mereka itu gaya belajarnya memang harus disertai dengan permainan atau, apa ya, kinestetik yang harus dengan gerak. Nah, mungkin rencana yang saya lakukan adalah kalau di awal tahun sih saya sudah melakukan, apa, asesmen diagnostik ya. Ya. Iya, tapi, saya belum mengetahui, apa sebetulnya gaya belajar yang cocok untuk mereka. Nah, mungkin, saya akan memperbanyak, pembelajaran dengan menggunakan permainan, itu mungkin, Bu. Wah, luar biasa Bu Tita ya. Mhm, Apa, rencana Bu Tita yang barusan, akan Ibu Tita laksanakan, dimulai dari akan terus apa, menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang baik, mhm, selain itu, akan apa, membuat pembelajaran yang dengan apa ya, kegiatan yang apa, barusan Bu Tita menarik. bermain itu ya, heeh. Nah, untuk mewujudkan rencana itu kira-kira apa yang Bu Tita perlukan? Untuk mewujudkan rencana tersebut, tentu Iya, saya juga harus, mempersiapkan, apa, metode pembelajaran yang, menarik untuk mereka mungkin. Contohnya dengan menyusun modul ajar yang berdiferensiasi sesuai dengan, apa, kebutuhan belajar mereka, mungkin itu ya, Bu Nari, karena, mungkin dengan, apa, memenuhi kebutuhan belajar mereka yang bervariasi, saya bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah gitu, dan memudahkan saya dalam mengelola kelas, dengan pembelajaran yang berkelompok mungkin itu, Bu Nari. oh iya, luar Mhm, biasa Bu Tita ya, apa yang Ibu Tita barusan utarakan tentang apa ya, rencana untuk mewujudkan, sebuah keberhasilan dalam pembelajaran ya. Kemudian Bu Tita, kira-kira di skala berapa Bu Tita apa, menilai, pembelajaran, untuk pengelolaan kelas, sekarang ini? skala yang awalnya mungkin waktu awalnya itu karena mungkin, apa ya, eee, di level 4 ya, di level 4 saya ingin menjadi level level 9 lah, Ibu. Iya, Dari level 4, Bu Tita ingin apa ya, meningkatkan iya, lebih naik lagi ke mhm. level 9. Nah, Bu Tita untuk mencapai ke level 9 itu, eee, kira-kira, Bu Tita bisa mulai dari kapan gitu? Mmm, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu sudah saya laksanakan dalam seminggu ini, Ibu. Iya, Cuman mungkin saya harus lebih melakukan, variasi dan inovasi dalam, pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Nah, mungkin, dalam setiap pembelajaran saya harus menggunakan modul ajar yang berdiferensiasi itu dengan lebih, eee, efektif dan lebih inovatif. Ya, setiap hari mungkin mulai besok. Setiap iya, luar iya, biasa Bu Tita ya, mhm, mudah-mudahan rencana apa yang sudah Ibu selalu rencanakan, demi perubahan-perubahan yang positif, eee, peserta didik dalam pembentukan karakternya ya, Bu, ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Tita rencanakan dan Ibu Tita programkan
bisa berjalan sesuai dengan harapan, dan jangan lupa ya Bu ya, selalu kita harus mencatat dan merefleksi setiap di akhir-akhir ya Bu ya, untuk mengingatkan kita. Iya. Gimana Bu Tita, masih ada yang mau dibicarakan? Oh iya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin saya juga harus, menggunakan media-media pembelajaran yang lebih, inovatif dan bervariasi dengan menggunakan infocus. Kebetulan kemarin kan infocus-nya selalu dipakai dan saya merasa, apa ya, belum bisa menggunakan. Tapi alhamdulillah biasanya suka minta bantuan teman. Sekarang alhamdulillah sekarang, karena temennya nggak masuk jadi bisa saya maksain. Oh, iya, alhamdulillah Bu Tita ya, luar biasa ya. Jadi mandiri ya Bu ya, Mandiri. karena kebutuhan ya Bu ya. Jadi Iya. kita tidak bergantung sama Mhm. rekan lagi yang lain, tidak merepotkan lagi, luar biasa Bu Iya. Tita ya. Ada lagi Bu Tita? Iya, itu aja Bu Nari mungkin. Alhamdulillah. Ya, gimana Bu Tita, kesimpulan hasil dari percakapan setelah Bu Tita mengutarakan keluh kesah yang Bu Tita hadapi? Kesimpulan dari percakapan ini mungkin, saya harus menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, eee, dan, hari tadi saya baru menggunakan infocus lagi dan ternyata anak-anak sudah mulai kondusif gitu, aranteng, nggak terlalu, bising di kelas itu, lari-lari sampai bercanda. Dengan dikasih, eee, apa, tontonan dari media pembelajaran mereka bisa fokus ternyata. Iya. Wah, alhamdulillah ya, luar Mhm. biasa. Iya. Mudah-mudahan perubahan yang lebih baik lagi Mhm. lalu timbul ya dari peserta didik kita, karena itu yang kita Amin. harapkan ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Nari. Iya, Ibu, terima kasih sekali nih saya sudah diberikan solusi dari permasalahan saya sekarang ini, bahwa dalam menghadapi siswa saya, eee, yang menjadi yang menjadi apa ya, permasalahan saya kesulitan mengelola kelas karena sikap dari siswa-siswi saya yang seperti itu. Sekarang saya menemukan solusi kalau ternyata pembelajaran dengan media pembelajaran yang lebih, interaktif, itu bisa memotivasi mereka dan menambah fokus dalam belajar, setidaknya mengurangi mengurangi mmm, kekacauan di dalam kelas gitu. Bu Tita, pembelajaran yang yang menyenangkan ya. Iya, Nah, betul sekali dan bermakna. Mhm. Iya, Bu Nari, udah berapa menit nih? tahu kali ya. Bu Nari, Iya Bu. kita cukupkan sekian. Iya. Gimana Bu? Sudah cukup? Iya. Ya, Iya, baik. terima kasih banyak ya Bu Nari, jangan Sama-sama sungkan, Ibu. nanti Sama-sama ya. jangan sungkan, jangan bosan nanti kalau dengar lagi, keluh kesah saya, Insya Allah saya Bu. membutuhkan teman bicara, teman Siap, untuk melakukan coaching, ya. siap Bu, insya Allah dengan senang hati ya.